Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Tema Creepy hari ini kita mau ngomongin tentang film kartun SpongeBob. SpongeBob SquarePants merupakan produk animasi dari perusahaan Nickelodeon. Kartun ini sukses menjadi salah satu tontonan yang paling banyak diminati di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, siapa sih yang tidak mengenal kartun animasi SpongeBob ini? Baik yang dari tua, muda maupun yang lain lah, baik juga pasti nonton. Nah, kartun ini pertama kali tayang pada tanggal 1 Mei tahun 1999. Karakter SpongeBob digambarkan sebagai sebuah spons kuning polos dan cerita yang hidup di bawah laut. Nah, karakter ini dibuat oleh Stephen McDonald Hillenburg yang baru meninggal pada tanggal 26 November tahun 2018 lalu. Sebelumnya, Stephen memberi nama karakter ini dengan nama SpongeBob, tapi nama itu tidak jadi dipakai karena sudah dipatenkan sebagai merek produk alat pel. Nah, di balik kelucuannya, kartun ini menyimpan berbagai misteri mengerikan yang mungkin belum kita sadari selama ini. Apa saja sih misteri SpongeBob tersebut? Tonton video ini sampai habis jika kalian penasaran. Cerita SpongeBob ini berlatar belakang di sebuah kota bawah laut dengan bernama Bikini Bottom. Nah, sebenarnya Bikini Bottom ini mempunyai kisah pilu di dalamnya. Nama Bikini Bottom ini diambil dari sebuah daerah yang terletak di Samudra Pasifik yang bernama Bikini Atoll. Nah, Bikini Atoll ini pernah menjadi tempat perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Bikini Atoll juga merupakan kawasan yang digunakan untuk mengetes 23 senjata nuklir Amerika Serikat selama perang dingin. Di filmnya sendiri juga sering tuh ada scan ledakan besar di bawah laut. Nah, scan itu diyakini merupakan ilustrasi dari salah satu percobaan senjata nuklir Amerika Serikat ini. Pada tanggal 1 Maret tahun 1954, sebuah percobaan ledakan bom nuklir pernah dilakukan di wilayah Bikini Bottom yang dikenal sebagai Bravo. Nah, bom itu menciptakan sebuah ledakan besar yang setara dengan 1000 bom nuklir yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Saat ini, kota tersebut ditinggalkan karena masih terdapat radiasi nuklir aktif yang zatnya sangat berbahaya bagi manusia. Dan banyak juga hewan mati karena terkena radiasi itu. Nah, makanya semua penduduk di Bikini Bottom digambarkan bisa bicara dan berjalan seperti manusia. Nah, itu akibatnya karena mereka terkena radiasi dan membuat mereka berevolusi. Cerita untuk episode-episode SpongeBob ini ditulis oleh beberapa penulis terkenal, salah satunya Doug Lawrence. Nah, dia pernah menulis episode yang berjudul Rock Bottom. Lawrence mengatakan bahwa Rock Bottom terinspirasi oleh peristiwa dari masa kecilnya. Setelah berhenti di bus, ia duduk diam sampai rute pengemudi berakhir dan supir akhirnya mengantarkannya pulang di akhir shiftnya. Pengalaman tersebut tentu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa sekaligus menegangkan untuk seorang anak kecil. Rock Bottom bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling menyeramkan yang menjadi latar cerita dalam kartun SpongeBob. Nah, episode Rock Bottom ini menjadi salah satu episode yang paling berkesan bagi para penonton.
Di dalam serial SpongeBob terdapat 7 tokoh utama yang menjadi bintang dalam kartun ini. Nah, penasaran kan? Nah, simak terus video ini. Ketujuh tokoh ini dipercaya sebagai perlambangan dari 7 dosa paling mematikan. Nah, karakter-karakter utama dalam kartun ini memang memiliki perilaku yang berbeda dan terkesan aneh. 7 karakter utama tersebut adalah SpongeBob yang melambangkan dosa nafsu. Gak tahu kan? Makanya tonton terus. Tuan Crab sebagai pelambang dosa tamak dan tidak pernah merasa cukup. Sandy, nggak tahu kan Sandy? Sandy itu sebagai perlambangan dosa kesombongan. Nah, Gary ini, tahu kan Gary? Gary itu yang Gary Salut. Nggak tahu dah. Gary ini sebagai dosa kerakusan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang rakus, sama seperti Gary guys. Dan ada juga Plankton. Tahu Plankton kan yang matanya satu itu kayak Dajjal. Iya itu, dia Plankton. Nah, Plankton ini melambangkan dosa iri hati. Pokoknya ini bermakna sekali bagi para manusia. Squidward, tahu kan Squidward? Squidward itu yang mana sih? Cumi-cumi. Nah, itu yang cumi-cumi. Pokoknya yang cumi-cumi Squidward. Squidward ini melambangkan dari dosa amarah. Dia itu sangat marah terus. Walaupun kagak ada masalah, marah mulu. Dan terakhir, ini bintang. Tahu kan bintang itu kalau di SpongeBob yang bernama Patrick. Nah, Patrick ini sebagai perlambangan dari dosa kemalasan. Nah, buat kalian ya semua ya, yang merasa tidak cukup, sering marah-marah, terus iri hati, itu ada semua sifat di film SpongeBob tersebut. Ngomongin soal SpongeBob, tentunya kita juga bakal ngebahas tentang resep rahasia Krabby Patty dong. Pasti itu Mbak. Nah, Krabby Patty ini adalah sebutan untuk nama burger yang terkenal di Bikini Bottom. Tahu kan siapa yang mempunyai burger itu Krabby Patty ini? Tahu lah pasti yang pecinta SpongeBob. Nah, Krabby Patty ini adalah sebutan untuk nama burger yang terkenal di Bikini Bottom yang disajikan di restoran Krusty Krab. Resep Krabby Patty ini dibuat oleh Tuan Crab dan tidak ada orang yang tahu isi dari resep tersebut. Nah, banyak fans SpongeBob yang berteori bahwa sebenarnya resep asli Krabby Patty ini terbuat dari daging kepiting. Ya memang sih menurut gua, soalnya kan dia Krabby Patty kepiting ya. Hal itu juga dibuktikan dari jarangnya terlihat tokoh kepiting selain Mr. Crab, ibunya, dan rekan bisnis Crab. Terlebih lagi, bentuk restoran Krusty Krab yang mirip seperti alat untuk memancing kepiting laut. Tahu kan alat memancing kepiting laut itu seperti apa? Ini ntar gue kasih tahu gambarnya kayak gini. Teori konspirasi terakhir adalah tentang kematian SpongeBob. Ada beberapa fans yang membuat alur ceritanya sendiri mengenai kematian SpongeBob. Dan di dalam scan itu memperlihatkan foto jasad SpongeBob saat Squidward membaca surat terakhir. Krusty Krab akhirnya harus dijual oleh Tuan Crab pada musuh bebuyutannya, yaitu Plankton. Planktonnya mata Dajjal itu yang satu. Namun, sepeninggalan SpongeBob tidak ada lagi koki yang bisa menyamai kehebatannya sehingga Krabby Patty tidak sepopuler dulu. Nah, si pilot peliharaan SpongeBob yang bernama Gary diadopsi oleh Squidward dan Sandy berhenti melakukan penelitian karena tidak ada lagi SpongeBob yang bisa menemaninya. Nah, Patrick mengalami depresi setelah ditinggal oleh sahabat karibnya dan akhirnya menyusul sahabatnya. Setelah itu Patrick dimakamkan bersebelahan dengan SpongeBob. Nah, jadi akhirnya nih yang tadi gue bilang, intinya sih sifat-sifat manusia itu berada di dalam SpongeBob ini.
mulai dari amarah, rasa sombong, terus rasa dengki, iri hati, pokoknya semua sifat manusia berada di alur cerita SpongeBob ini. Dan sekarang misteri SpongeBob dan Squidward ini mereka itu sudah meninggal, dan kuburannya itu SpongeBob bersama dengan Patrick. Ya mungkin kalau misalkan kalian ada pendapat dari kritik, saran dari alur cerita SpongeBob ini ataupun konspirasi ini, kalian bisa berpendapat yang lebih luas lah. Soalnya kan gue ini menceritakan secara singkat ya guys ya, nggak secara detail. Mungkin segitu saja teman-teman video dari gue. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena emang berdasarkan dari alur cerita Google ya guys. Mungkin segitu saja. See you the next video. Bye bye.